Astagfirullahaladzim. Ya. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila man salah hadzal kitab. Allahumma faqihna wa 'allimna. Syukurillah ta'ala lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun. Satu fasal. Fi adadi mubtilatis salah. Menerangkan tentang jumlah bilangan sesuatu yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Barangkali kalian selama ini melakukan, maka mulai dari sekarang hindari perkara tersebut. Walladzi yubtilus sholata, sesuatu yang membatalkan sholat. Ahadu asyara syai'an, ada 11 perkara. Biasanya kalau bilangan itu ikhtilaf ya. Artinya kadang satu pembahasan dijadikan nomor 1. Satu pembahasan jadi nomor 1 dan 2 ya. Jadi bilangan ini enggak menentu kalau di dalam ilmu fikih, tapi kalau kita merujuk bilangan maka harus merujuk kepada kitabnya, diambil dari mana, seperti itu. Dan dari Fathul Qorib yang kita pelajari ini, sesuatu yang membatalkan sholat itu ada 8, ada 11 ya. Awas jangan dipotong videonya ya. Ada 11. Biarin kameramennya lagi pen gitu ya. Yang pertama, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Maksudnya perkataan yang bukan perkataan sholat ya. Kalian lagi sholat tapi berbicara perkataan yang bukan perkataan sholat, maka ini membatalkan sholat dengan sengaja ya. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ada orang yang nggak sengaja ngomong ya. Jadi perkataan di sini yang bukan bacaan sholat ya. Makanya kalau di dalam sujud akhir kan kadang ada sebagian saudara kita yang mengamalkan sujud terakhir di sholat itu lama. Itu memang doanya bebas ya, tapi tidak boleh
ucapkan di lisan kalau doa itu bukan bagian daripada doa masnunah atau doa pribadi, cukup dalam hati saya. Sujudnya dilamain misalnya dalam sholat sunnah, kalian pengen minta sama Allah. Dalilnya apa? Dalilnya itu katanya kan posisi hamba itu yang paling dekat dengan Allah tatkala sujud. Maka silakan setelah subhanallah rabbiyal a'la kalian minta sama Allah, tapi jangan diucapin di lisan. Kalau doanya minta pribadi atau kata-kata yang dibuat oleh kalian. Ya Allah, pengen saya jadi pengusaha bebek terbesar. Boleh ya, dalam qalbu. Ya, boleh. Pokoknya kalau doanya yang sifatnya bukan masnunah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, ya, itu jangan diucapin di lisan. Artinya kan doa kan banyak, kalian maunya apa kan? Ya. Biasanya ini diterapkan di sholat-sholat sunnah yang banyak kesempatan dan waktunya panjang. Kalau sholat jamaah kadang-kadang waktunya singkat, ya. Tapi kalau imamnya lama, makmum juga ikut lama. Kalau imamnya nggak pakai sujudnya lama alias sujudnya cepat, maka makmumnya jangan sujud lama di akhir sujud sholat itu, karena harus ngikutin nih imam. Kadang ada saudara kita yang kayak gitu, imamnya bangun dia dari sujud, makmumnya dia lama. Jangan begitu, ya. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, ya. Ikuti aja udah, percayakan sama imam, karena imam tahu maslahatnya di tempat itu. Ya. As-salih li khitabil adamiyyin, baik itu perkataan yang baik yang mana diucapkan antara sesama anak Adam, ya, atau sesama manusia, ya. Sawaun ta'allaq bi maslahatis salah aw la. Perkataan itu baik, ya, sesama manusia atau untuk kemaslahatan sholat, itu juga sama membatalkan. Misal kita lagi sholat, ada anak-anak tuh bercanda, ngomong kita, "Woi, astagfirullah, wong lagi pada sholat melayu-melayu ngarep, menang." Nah, itu batal itu. Hah? Gimana? Jangan, nggak boleh. Kalau sudah membentuk kalimat itu nggak boleh. Tapi kalau masih nggak sengaja tuh keceplosan. Tapi kalau sengaja, itu juga ada maknanya. Ya, bedakan antara itu keceplosan. Tapi itu kan bukan kalimat, tapi itu menyerupai kalimat, ada maknanya. Itu kalimat bukan? Hah? Bedakan, kita ngomong. Itu kan keceplosan tuh, bukan kalimat. Coba kalian perhatikan yang dia ngomong. Ada artinya nggak? Nggak ada ya. Berarti itu bukan kalimat. Tapi kalau Ang Didi ngomong, ada artinya nggak? Apa artinya? Sana kan? Ya. Paham ya? Ya, jadi intinya kalau untuk menghindari, ya, sedia payung sebelum hujan, udah aja diem aja udah. Ya. Ya jangan ngomong dengan sengaja, ya. Lihat kemarin tuh anugerah buat status tuh, tahu nggak? Yang orangnya sholat berduaan lebih ngobrol tuh. Jangan kayak gitu sholat, ya. Yang kedua, kalau doa-doa masnunah yang dicontohkan Rasul ketika sholat banyak doanya, ya. Yang penting ada contohnya.
Yang penting diajarkan oleh para alim ulama. Subhana rabbiyal a'la itu ucapkan. Subhana rabbiyal azimi itu ucapkan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni itu ucapkan. Makanya kita perlu belajar fikih, belajar ilmu itu dengan orang yang bersanad dengan para alim ulama. Di sini nih pentingnya. Kalau kalian belajar lewat internet, belajar lewat orang yang bukan paham di bidang agama, alhamdulillah, belajarnya lewat dukun, itu apa yang dukun ajarin ke kalian coba. Gak karu-karuan sholatnya. Iya, sholatnya rajin secara zahir, tapi berantakan. Ya, karena setan itu tidak pernah mengajarkan yang benar kepada manusia. Karena tugas mereka itu melencengkan. Yang tadinya sholat Jumat suruh jamaah, kamu mah diem baik sholatnya di Mekah. Ngapain ke Mekah? Sholat Jumat itu untuk orang mukim. Ngapain kamu jadi musafir kemudian sholat Jumat ke Mekah? Kan secara ilmu fikih ngaco ini. Ya kan? Iya kan, kalau kita musafir ke Mekah wajib gak kita sholat Jumat? Enggak, itu juga kalau beneran kita jalan ke Mekah. Iya kan? Pas itu ngomongnya udah sholat di mana? Di Mekah, cepet banget. Ngapain sholat Jumat ke Mekah? Kamu tuh nggak wajib sholat Jumat ke Mekah. Karena kamu musafir kalau kamu jalan ke Mekah. Justru dalam Islam itu haram hukumnya safar di hari Jumat. Dengan sengaja untuk meninggalkan sholat Jumat. Awas nih, hati-hati. Kalau kalian sengaja menghindari sholat Jumat, kemudian kalian safar melakukan perjalanan jauh, itu haram hukumnya perjalanan untuk kalian. Ya, hukum Islam tuh kayak gitu. Saya males nih sholat Jumat sekarang, khotibnya kabir. Akhirnya dia sengaja misalnya safar untuk menghindari. Itu nggak boleh, haram itu. Ya, makanya safar itu di dalam hari Jumat itu ada safar haram, ada safar makruh, dan ada yang boleh. Yang boleh ini kalau memang ada keperluan, harus kita keluar. Ya, ngejar jadwal dan lain sebagainya. Ya. Ada juga yang makruh. Keperluan nggak mendesak tapi memang perlu. Ya, kayak gitu. Makanya usahakan Jumat itu ya stay. Karena kita punya kewajiban Jumat. Seperti itu. Tapi dia masih wajib Jumat, entah di manakah itu. Ya. Kalau safarnya nggak jauh. Iya nih ya, ini juga masalah ya. Bangun masjid itu modalnya bukan hanya duit. Tapi bangun masjid itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang mesti dipenuhi dalam ilmu fikih. Kita punya uang, saya bangun masjid di sini nih. Kalau syarat dan ketentuannya nggak dipenuhi oleh ilmu fikih, ya, oleh ilmu syariat, maka jangan bangun masjid. Masalah nanti kalau bangun masjid. Kalau dosa, kalau kisruh, selama-lamanya akan jadi kisruh jariyah, kan begitu? Ya kan? Makanya hati-hati kalau membangun musola, ya, majelis taklim, ya, silakan, enggak masalah. Karena apa gunanya majelis taklim? Itu gunanya untuk seperti ini, ya, menyampaikan ilmu. Adapun kalau sholat jamaah di masjid, ya, karena keutamaan sholat jamaah di masjid. Dan jangan kita menyaingi masjid, kemudian kita membuat majelis taklim, diadakan sholat jamaah, sedangkan jaraknya dekat dari masjid. Jangan. Itu juga secara hukum fikih kurang baik. Ya. Allah. Ya. Itulah gunanya ada Jumat, supaya hati kita menyatu. Sekarangnya Jumatnya bikin sendiri-sendiri. Mau gimana menyatu umat Islam ini? Ya. Salah satu hikmah kenapa Allah mengumpulkan kita di hari Jumat, supaya hati kita nih nyatu. Salah satu hikmah kenapa masjid itu tidak dibuat sembarangan jumlahnya, supaya hati umat Islamnya nyatu. Karena sepekan sekali bertemu di masjid. Tapi sekarang masjidnya bikin sendiri-sendiri. Masalah ini.
Gimana mau menyatu? Allah, ya, jadi bahasnya masjid. Ya, nggak apa-apa, ini ilham dari Allah. Allah alam. Ya, lanjutkan. Barangkali teguran untuk orang-orang kaya nih, ya, yang ingin membuat masjid, ada uang, harus pahami dulu ilmu fikihnya. Bagi orang kaya yang punya niat membangun masjid, ada uangnya, ada tanahnya, jangan sembarang membangun. Kalau itu jadi kisruh jariah. Tapi fahami dulu ilmu fikih. Seperti itu. Pahami. Oh, surah kaya. Ya. Inilah fikih, ya, harus tegas. Kalau kita memang kalau ngajar fikih, ya, Kang Didi hatinya kadang suka keras, ya. Makanya kadang setelah ngajar fikih suka istighfar. Karena memang praktis fikih itu dan harus ditegakkan, kulil haqqa walau kana murran. Seperti itu. Orang masjid yang ini aja masih kosong jemaahnya. Mau bangun lagi? Allah. Ya. Kalau enggak, syaratnya enggak tercukupi, siapa yang bertanggung jawab kalau Jumat di sana enggak sah Jumatnya? Siapa yang bertanggung jawab? Allah. Padang mahsyar dia bertanggung jawab. Sedangkan Jumat ada syarat dan ketentuannya. Allah. Ya, hati-hati. Kita bahas fikih. Jadi seperti itu. MUI juga ini. Allah. MUI ini suka ngesahin masjid yang baru, ya, tanpa melihat keadaan suasana dan fikihnya seperti apa. Karena alasannya orang yang membuat masjid baru, tapi kan saya sudah desain oleh MUI. Periksa dulu lingkungannya bener nggak, cukup nggak syarat membuat masjid itu, kemudian baru ACC. Jangan hasil nerima duit kemudian ACC jadi masjid. Allah. Ini jangan di-share, di penjara di sini. Ini orang larang bangun masjid ini. Kadang kesel juga ya sama MUI yang di sini. Allah. Coba berapa banyak sekarang masjid itu? Berapa banyak kan? Berdekat-dekatan dan lain sebagainya. Nggak ada jamaahnya, ya Allah. Tapi sayangnya tatkala ditanyakan, ada nggak izin masjidnya? Ada, ini dari MUI. Astagfirullah, ini masjid. Ya. MUI tanggung jawab dunia akhirat. Ya, tugasnya MUI tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Selanjutnya, yang membatalkan sholat. Wal amal katsir. Banyak bergerak. Ya. Banyak bergerak yang bukan gerakan sholat, maka membatalkan sholat. Al-mutawali, berturut-turut. Kasalasi khutwat, seperti 3 melangkah, 3 kali langkah. Amdan, secara sengaja. Secara sengaja. Kana dzalika sahwan, ya, maupun enggak sengaja. Kalau bergerak ini, kalau bergeraknya berturut-turut 3 kali berturut-turut, ya, gerakan keras, ya, sengaja atau enggak sengaja itu batalin sholat. Jadi orang lata, hati-hati. Kalau dibentak jangan nganceleng. Itu batalin sholat. 3 kali berturut-turut gerakan gerakan besar. Kalau dalam ilmu fikih ada gerakan kecil dan ada gerakan besar. Gerakan besar itu contohnya pergerakan antara sendi-sendi di badan kita, itu gerakan besar. Tangan begini, sendi, gerakan besar. Ya, ini gerakan besar nih. Kalau kalian berturut-turut 3 kali, 1, 2, 3, batal. Ya, makanya kalau gatel tuh cukup naikkan ke atas, bergerak dia sendinya sekali, kemudian maksudnya sendi-sendi besar ya, bukan kecil.
Jari jemari silakan kukurin seperti ini. Hah? Nggak apa-apa kalau mampu mah. Ke belakang tangannya, set. Yang gerak jarinya aja. Minta aja sama temennya, garakin gitu. Ya. Ya. Mana nih? Hilang nih. Ammal amal qalil, adapun gerakan yang kecil atau sedikit, fala tabtul, maka enggak batal sholatnya. Kata Ang Didi tadi, ya. Gerakan hidung, gerakan mulut, gerakan telinga, ya. Gerakan jari jemari, ya. Ya barangkali ada yang kayak Hah? Coba kamu kayak gimana coba? Kalau nggak digaruk nanti goyang, batal apa? Iya nggak apa-apa. Ya asal jangan masuk. Ya bisa membatalin wudhu. Ya. Begini. Ya. Selanjutnya. Wal hadas al asghar wal akbar. Berhadas, baik hadas kecil maupun besar, maka membatalin sholat. Kentut, batal sholatnya, sudah keluar dari sholat. Ya. Hadas besar, mustahil kayaknya lagi sholat hadas besar nih. Ya. Barangkali ada yang kayak gitu sholatnya sambil ngayal. Naudzubillah. Ya. Soalnya kalau sholat itu memang ada setan yang bertugas khusus menggoda orang-orang sholat. Terutama dia memberikan gambaran di mata kita sehingga kita ingat sesuatu yang kita tidak ingat di luar sholat. Ya. Maka hindari hal-hal itu. Kentut, baik kentutnya itu anginnya doang atau bersuara, ya, maka cepat batalin sholatnya. Jangan sampai datang keraguan. Karena biasanya kalau orang dia keluar anginnya, kemudian dia nggak cepat keluar dari sholat, nanti ragu dalam hatinya. Kita kan ngentut beli sih kan. Nah, kadang suka begitu. Makanya kalau udah keluar dari sholat, sebelum setan mengganggu. Setan ganggunya gimana? Kamu tuh nggak kentut tadi tuh, bukan suara kentut, tuh. Ya kan? Akhirnya kan nggak batalin tuh sholatnya, padahal batal. Iya, ya. Selanjutnya, wa hudutsun najasa allati la yu'fa anha, karena najis yang tidak dimaafu atau tidak dimaafkan. Karena telepon wong lagi sholat, ya, batal sholatnya. Tapi kan saya nggak salah, kabir yang lempar. Saya orang lagi sholat, batal sholatnya. Ya. Ya. Orang yang sholatnya kena kotoran manusia, batal. Yang lempar kotoran manusia dosa besar tuh. Ya, hati-hati. Kemudian juga kotoran hewan-hewan, tembelek ayam. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu enggak dima'fu, ya, maka batal sholatnya. Cicak juga subhat di mazhab kita nih, maka hindari itu. Ya, kalau bisa cicaknya tainya besar dan baunya nyelengat, maka batalin aja, Pak. Ya, itu ikhtilaf di mazhab kita. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama,
cicak itu kotorannya dimaafkan karena cicak hewan kecil yang darahnya nggak ngalir. Pendapat yang kedua, ya, melihat kategori tainya itu, Pak. Meskipun kecil, tai cicak itu baunya bukan main, coba aja. Ya, kalau kering. Makanya nanti ada pembahasannya di sini. Gimana kalau kering? Ada di sini. Ya, makanya sebelum sholat tuh bersihkan sekitar area sholat kita. Ini yang paling mengganggu dan memang ikhtilaf di kalangan kita ini cicak memang. Ya. Artinya kita memang perlu memperhatikan rumah-rumah kita ini. Dari hewan ini nih, mereka tuh suka mengganggu tempat ibadah kita. Kenapa, Ang? Ini kan hewannya Allah, ya, hewannya Allah. Ya. Dajjal juga makhluknya Allah. Ya kan? Iblis juga makhluknya Allah. Kalian mau sayang sama iblis? Nah. Kalian mau sayang sama Dajjal? Kan Dajjal sama iblis makhluknya Allah. Cicak makhluknya Allah. Begitu, ya. Allah ciptakan itu ya seperti itu. Walau waqa'a ala thawbihi najasatun. Kalau jatuh di baju kalian najis, ya bisatun, yang kering, fanafadha thawbahu halan, maka cepat-cepat itu dihilangkan dari pakaiannya, maka itu enggak batalin kalau najisnya kering. Jatuh sini, nah, blek, anak kene. Sentil aja udah. Kalau disentil mencelat, kering. Kalau disentil belakang, berarti basah. Ya. Selanjutnya, wan kisyaful aurah, terbukanya aurat. Amdan, secara sengaja, batal. Hati-hati. Yang suka pakai baju kemeja, kemejanya berkancing, kancingnya jauh-jauh, ya. Kadang kebuka kancingnya, di bawah wudel kebuka, itu aurat itu. Berarti sholat ya amdan, terbuka dengan sengaja. Kalau kayak gitu sengaja enggak? Kamu pakai baju sengaja. Makanya yang pakai baju kemeja itu wajib dalamnya itu harus ada kaos atau kaos kutang, baju dalam. Yang pakai muslim ada kancingnya. Ya, kancingnya jauh-jauh. Ambil dirasain sendiri kadang ya. Apalagi perutnya udah melending ya, Pak ya. Ya, kadang tuh kan betetet. Kita kan nggak sadar itu. Ya, hati-hati. Buka aurat dengan sengaja batal. Yang pakai sarung, jangan pakai sempak. Nggak apa-apa sih pakai sempak asal ketutup bokongnya dengan gamis misalnya. Tapi kalau sarung doang kadang melayang itu. Ini penyakitnya santri nih. Ya. Nah, pokoknya gimana caranya jangan kebuka. Fa in kasyafa harrihu, kalau auratnya terbuka karena angin, fasataroha, kemudian dia langsung menutup ya bagian yang terbuka auratnya, filhal, dalam hal tersebut, lam tabtul sholatu, maka sholatnya nggak batal.
ya, karena ada angin besar, ya kebuka, sarungnya copot, ya. Kemudian langsung ditutup, itu nggak batal karena nggak sengaja. Chandra mau pakai kabar. Anak-anak siapa nih masih keluyuran. Ntar dulu. Ntar barangkali penting tadi nelpon. Ngaco ini. Kangen. Bocah cilik kudaan kirim namanya. Bocah cilik kayak tuyul kayak bengi lunga-lunga. Oh Kang lagi ngaji, ngirim video penting ya Kang. Masya Allah video pentingnya. Potong bir. Lanjutkan. Wa taghayyur an-niyah. Selanjutnya yang batalkan sholat berubahnya niat. Ka'ayan wal khuruj minas sholah. Dia lagi sholat, berubah niatnya dalam hati. Saya udah sholatnya keluar, itu batal sholatnya. Dia lagi sholat ke masjid, bawa motor NMAX bagus, ya. Pas sudah Allahu Akbar, baru ingat kuncinya gantul baik. Imamnya lama, dia nggak sabar. Itu batal sholatnya. Ya. Makanya kalau ke masjid tuh yang sederhana saja. Kalau bawa harta dicangcang yang benar. Kemarin kan ada tuh kejadian tuh, belum lama nih. Mau ada transaksi jual motor hasil curian di masjid, 2 orang ketahuan polisi, yang satu kabur, motornya ditinggalin di masjid, dibawa polisi motor yang mau dijual. Ya Bu, barangkali sambil lihat juga yang lain, ya. Makanya kalian tuh hirosa lah, ya, hirosa, sholatnya belakangan juga pahalanya dapat semua. Itulah dunia ya. Semakin banyak yang kita miliki, semakin kita khawatir untuk mendekat pada Allah. Semakin risau mendekat pada Allah. Dan itu fitrah. Kabir itu. Ketika sholat membawa motor Mio J yang dulu dengan membawa motor Beat sekarang di masjid, beda itu sholatnya, yakin. Yakin. Ya kan Bir? Iya. Apalagi bawanya Pajero. Selanjutnya, ya, berubah niatnya, batal, nggak boleh. Dan hati-hati dengan gelendang itu bisa merubah niat tuh, hati-hati. Ngomong aja yang Didi dah, nggak apa-apa. Iya, itu nggak boleh ngindari gelendang itu. Nurut aja udah sama imam. Imamnya baca Al-Baqarah sampai selesai.
Subhanallah, pahala. Tapi capeknya banyak. Tapi yang ini nggak banyak itu, paling seayat 2 ayat. Tapi kebetulan ayatnya panjang-panjang, seayat 2 ayat juga. Hah? Ya, itu memang kewajiban seorang yang berilmu itu diamal. Ya, kewajiban seorang hafiz Quran itu ya sebaik-baik bacaannya dibaca dalam seperti apa dalam kitab Fadhailul Amal tuh? Seperti minyak kasturi kan, yang baunya harum. Tapi kalau hafiz Quran, bacaan yang nggak dibaca dalam sholat seperti minyak kasturi yang tertutup. Maka usahakan hafalan itu dibuat untuk sholat. Sudah nggak heran lah, banyak sekarang masjid-masjid besar itu menghatamkan Al-Quran saya 2 ayat kan begitu. Kalau kalian mampir di Islamic Center, di Masjid Agung kan gitu. Lagian juga nggak bosan apa kalian ketemu lagi alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Kulhu. Selanjutnya wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat itu batal. Kaya ja'alaha khalfa dhahrihi. Gimana belakangi kiblat itu? Kalau dadanya sudah berbalik ya. Kemudian punggungnya sudah ada di posisi depan atau setengah depan, itu membelakangi kiblat. Ya. Kecuali dalam posisi ruku dan sujud, ya kan? Ya, kalau udah begini, itu batal. Kalau dalam kitab ini dikatakan kalau punggungnya sudah berhadap ke arah kiblat, batal. Selanjutnya wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Katsiron kanal ma'kul, makannya banyak, wal masyrub au qalilan ataupun sedikit, maka batal sholatnya. Ada di sini yang sholat makan. Makanya wudu, gunanya wudu itu untuk membersihkan gigi. Kalau ada makanan gimana di sini? Ketika sholat ketemu, taruh di kantong. Ini gunanya kantong nih buat wadah makanan. Ya, jangan di depan ada orang. Iya, kalau sholatnya di sok depan, kamu belakang terus. Depan ada Kang Sandra gimana? Nempel gigi rek. Ambil, taruh di sini. Itu kalau darurat. Makanya kalau wudhu itu dibersihkan yang betul. Ya. Iya, makanya kenapa siwak itu mustahab ya sebelum sholat. Karena untuk mencegah perkara yang ini, yang wajib ini. Illa ayyakuna syakhsu fi hadhihi surah jahilan tahrimu dzalik. Kalau seandainya dia nggak tahu hukumnya, dia terlanjur itu kemakan, nggak tahu hukumnya, itu nggak batalin sholat. Barangkali kalian sudah terlampau pernah kayak gitu, tapi sekarang sudah tahu kan ilmunya, maka sebelum sholat bersihkan betul giginya, jangan sampai ada yang nyelak, terutama yang giginya bolong-bolong. Ya. Selanjutnya wal qahqaha, tertawa terbahak-bahak, itu batalin sholat. Wa minhum man yu'bar anha bidhahik. Ya, sebagian ulama mengatakan bukan hanya qahqaha saja, tapi tertawa itu juga membatalkan sholat. Tapi yang masyhurnya kalau sudah tertawa terbahak-bahak. Kalau senyum ibadah. Jangan kelamaan.
Ya. Gimana kalian kalau ada teman kalian goda kalian lagi sholat? Gimana? Biar nggak tertawa gimana? Hah? Biar nggak tertawa tuh. Ini kuncinya. Kalau ada teman kalian sengaja goda kalian waktu sholat, ya, biar kalian nggak tertawa, bayangin kalau dia itu mau nyemplung di neraka. Mau nyemplung, mau dibakar, mau diinjek oleh malaikat. Hilang tuh nyengirnya. Coba aja. Ya, yang suka ngayal nih kabir nih. Ya. Selanjutnya waridah, murtad. Itu juga membatalin sholat. Dia lagi sholat tiba-tiba murtad, naudzubillah, maka sholatnya batal. Bikaulin au fi'lan, dengan perbuatan dia atau dengan perkataan dia, naudzubillah, ya, maka sholatnya batal. Itu perkara-perkara yang batalkan sholat. Ya. Ada pertanyaan? 10 menit lagi. Kalau yang namanya musim kan ada lembing ya. Itu lembing masuk air itu bisa buat kucing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Doang ya, banyak kayak laron. Iya. Udah ganti airnya. Nggak bersih tuh. Ya. Kamu itu milih kena penyakit atau milih sehat? Ya, kalau sekiranya air itu udah banyak satuannya, ganti airnya. Islam tuh nggak nganjurin kita menggunakan air yang nggak baik untuk tubuh kita. Jangankan yang kayak gitu, air yang terkena sinar matahari musyammas itu makruh hukumnya untuk kita gunakan. Apalagi yang sudah ada laronnya, udah ada lembingnya, ganti. Ya, kita keluar nih dari hukum menggunakan ini. Ya. Di luar daripada itu Islam menganjurkan kita untuk menggunakan air yang sehat, ya, bukan hanya bersih, sehat. Oh, nalarone diwur-wur ning tangan gatel. Ya kan? Iya. Lembing apa maning? Tomcat. Nah. Ah. Udah cukup ya.